Baik, ini saya mau cerita aja ya, cerita untuk apa istilahnya, biar kita itu ngerti NASA itu seperti apa tuh bisnisnya itu, dan tahu dari informasi yang benar. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti kan, oh ngerti NASA ini kristal egg, oh ngerti NASA ini pupuk, oh ngerti NASA ini dodolan gitu kan. Jadi banyak orang yang ikut bisnis ini tapi tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada hanya karena tahunya baru sebagian. Nah, maka hari ini saya akan coba sedikit cerita, nggak usah pakai tulisan, nggak usah pakai apa, tapi saya akan ngajak bersama-sama jenengan bayangke ongko-ongkone karo bayangke ya lebih bisa berkreasi kan. Nah, saya gambar mobil, tak gambar kan mobilnya kan belum tentu sama dengan mobil yang Anda bayangkan. Nah, tapi sebelumnya saya sedikit banyak mau cerita lah tentang situasi kebanyakan orang di luar sana ya. Kan biasanya orang kan aktivitasnya kan satu, bekerja, lalu mengurusi keluarga ya. Kemudian mencoba memiliki gaya hidup ya, kemudian sing dipikirke ya awake sehat. Nah, setelah kita lihat semua ini kebanyakan di luar sana itu banyak menghadapi problema ya. Yang bekerja itu punya masalah apa, biasanya apa, merasakan gajinya kurang cukup ya, masih jauh dari cukup. Kemudian kadang-kadang memiliki tingkat tekanan yang cukup tinggi, apalagi kalau targetnya belum tercapai. Saya punya temen itu kerja di bank itu, balik jam 09.00 terus gitu. Wah, ini akhir bulan laporannya rampung, ada selisih Rp1.000, itu harus dilacak ya, nggak boleh ada selisih, harus balance. Wah, boleh sampai jam 9 malam, kalau enggak nanti tinta merah, kerjanya kurang bagus gitu. Artinya under pressure, di bawah tekanan ya. Hubungannya dengan gaji, akhirnya banyak orang yang memiliki solusi kerja lembur untuk nambah penghasilan. Kemudian biasanya ya, kenapa dia kerja lembur? Biasanya di utangan. Biasanya punya utang. Nah, itu problema yang umum di luar sana. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini, ibu, bapak-bapak mengalaminya, tapi itulah yang di luar sana. Akibatnya ya waktu untuk keluarga yang berkurang ya. Kemudian dari sisi kesehatan, karena kerja di bawah tekanan, harus kerja lembur, mengejar target, biasanya stres, darah tinggi, mah, dan seterusnya. Itu umum terjadi ketika orang bekerja dalam kondisi tertekan. Tentang gaya hidup, nah ini kadang-kadang gaya hidup itu, ya kalau gaya hidupnya itu penghasilannya bisa untuk memenuhi gaya hidup. Ya biasanya gaya hidup itu apa? Sederhana aja lah, pengen ganti mobil karena lingkungan menginginkan, membuat orang itu akhirnya berlomba-lomba tanggone tuku mobil anyar, masa gak iso tuku gitu ya. Akhirnya memaksa diri untuk akhirnya kredit, tambah utang lagi. Pengen beli handphonenya kok kuno, beli lagi dan seterusnya. Kadang-kadang sekarang trennya liburan. Ya syukurlah kalau pas punya uang, punya waktu. Kebanyakan kan pas punya uang nggak punya waktu. Pas punya waktu nggak punya uang. Paling ngenes itu apa? Yang nggak punya uang, yang nggak punya waktu. Nah, tentunya kondisi seperti ini kan, kalau itu terjadi pada diri kita, kan harus ada yang dirubah, kan harus ada perubahan. Tidak mungkin lah kita menghasilkan hasil yang berbeda tetapi tidak mau berubah. Kalau itu terjadi seperti itu, pasti ada sesuatu yang salah dari cara kita mencari penghasilan. Nah, Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant, dia mengatakan ada 4 kuadran yang membedakan cara orang mencari penghasilan. Yang pertama itu kuadran E.
yaitu employee, bahasa Indonesianya adalah pegawai. Siapa saja yang bekerja untuk orang lain, bekerja di tempat orang lain, dia menjadi bawahan, dia punya atasan, maka dapat dikatakan dia pasti pegawai. Ya. Nah, pegawai itu penghasilannya ditentukan oleh atasannya. Ya, tidak mungkin pegawai itu penghasilannya di atas atasannya. Ya, nggak mungkin toh. Biasanya kalau pegawai atau di bawahan itu pekerjaannya lebih berat, penghasilannya lebih kecil. Itu problem juga. Kemudian self employee, bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, tidak punya bos, bosnya dirinya sendiri. Dia bisa menentukan penghasilannya berapa. Ya, contohnya dokter. Ya, dokter itu kan bisa suntik sing kono nyuntik 10.000, aku sing nyuntik 50.000 kan ora apa-apa. Ya, nggak ada batasannya. Cuma yang membatasi apa? Yang membatasi waktu dan umur. Ya, dokter itu akan dapat penghasilan manakala dia bekerja. Ya, kalau dia prakteknya tutup, ya penghasilannya berhenti. Artis, kalau dia nyanyi dapat penghasilan. Kena pas gerok gerok sosasi itu, ya berhenti penghasilan. Artinya penghasilan itu dibatasi oleh keterbatasan diri kita. Nah, itu disoroti oleh Robert T. Kiyosaki. Kalau kamu ingin kaya dan bahagia, punya waktu banyak, jangan lama-lama di kedua kuadran tersebut. Itu dikelompokkan menjadi kuadran kiri. Jangan lama-lama di situ. Kamu harus berubah. Ya. Karena kalau Anda terlalu lama di situ, posisi Anda itu bekerja itu untuk mencari uang. Padahal uang itu bukan membuat kamu kaya. Uang itu kalau caranya seperti itu, yang namanya uang itu satu bikin capek, habis waktunya. Ya, kamu akan dikejar-kejar uang terus, dikejar-kejar waktu. Ya. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya yang membuat kaya itu bukan kamu bekerja cari uang, tapi bekerjalah untuk membangun sebuah aset yang kelak kemudian hari aset itu menjadi milik Anda, menjadi yang bisa menjadikan uang, atau aset itu bekerja untuk Anda. Nah, oleh Robert T. Kiyosaki itu diminta untuk kita nyebrang ke kuadran sebelah kanan, yaitu kuadran B dan kuadran I. Kuadran B itu adalah kuadran bisnis, yang termasuk di sini adalah orang yang memiliki bisnis yang sudah menggunakan sistem. Contohnya, Anda memiliki bisnis waralaba, misalkan duwe apa ya? Nah, ini contohnya apotek K24 misalkan. Ya, bayar aja, Anda punya uang tuh 1 miliar, bayar 1 miliar. Maka oleh K24 itu sudah disediain karyawannya, tempatnya sudah ditentukan, catnya sudah ditentukan, semua sudah ada yang mengatur. Anda tinggal tiap bulan menerima penghasilan. Karena apa? Sudah tersistem semuanya, sudah berjalan dengan sendirinya. Ya. Tapi itu perlu modal. Kalau Anda punya uang 1 miliar gitu bisa. Ya, seperti itu bisa. Ya, kemudian dalam bukunya itu juga disebutkan salah satu bisnis yang bisa dibangun sistemnya itu network marketing. Nah, kemudian kalau Anda sudah punya uang sisa, Anda bisa masuk ke wilayah investor. Ya, beli tanah, beli rumah, disewakan. Beli tanah, beli rumah, disewakan. Itu yang bekerja itu uang kita. Uang bekerja untuk kita. Ya, kalau di kuadran sebelah kiri tadi, kita kerja cari uang. Kalau di kuadran sebelah kanan, uang bekerja untuk kita. Nah, makanya kan kenapa sih orang yang kaya semakin makmur, ya, orang yang miskin semakin miskin karena penghasilannya tidak bisa menyamai laju inflasi. Yang dulunya kita gajian iso nggo tuku sak kintal beras, mungkin setahun berikutnya gaji kita untuk beli beras mungkin berkurang berasnya. Itu yang namanya kesejahteraannya berkurang. Nah, tentunya ini harus, kalau kita sudah belajar seperti ini kan kita harus bisa mengevaluasi
kecuali kalau kita memang aku ngene wis sayem kok aku ngene wis sayem wis makmur bahagia ya sudah. Tapi kalau kita merasa kok iya kok aku caranya nyari uang kok kayaknya kok kurang tepat ya gitu ya, nah kita harus belajar. Nah, makanya caranya gimana ya, belajar punya bisnis sendiri, belajar punya bisnis yang memiliki sistem.